Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kapasa, Bapak Ibu Guru serta yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, suri toladan bagi kita semua. Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita akan salah satu teman kita sebagai calon guru penggerak akan mengimplementasikan budaya positif di UPT SPM SD Negeri Kapasa, Makassar. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa dengan intinya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka membicarakan implementasi budaya positif di UPT SPM Negeri Kapasa, Kota Makassar. Karena di SD kita ini alhamdulillah ada salah seorang teman kita yang maju sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Mudah-mudahan teman kita ini bisa menyelesaikan tugas dengan baik karena cukup lama. Diperkirakan baru selesai ini bulan 4. Coba yang kayak gitu, berapa bulan semua itu? Kita mulai kemarin itu bulan 8. Sekarang sudah bulan 10, berarti sudah sekarang 3 bulan. Sekarang ini yang kita mau bicarakan sekarang ini ada tugas mandirinya, yaitu implementasi budaya positif di SD Negeri Kapasa, Kota Makassar. Kemudian nanti ini kemungkinan banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama. Jadi ada pertanyaan nanti ini kita buat jawab sama-sama. Mudah-mudahan dengan bantuan kita ini, teman kita ini bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian berikutnya saya tidak terlalu banyak yang saya komentari. Barangkali kita mulai saja apa yang harus kita kerjakan pada saat ini. Apa yang saya sampaikan itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, marilah secara bersama-sama kita menyaksikan teman kita sebagai calon guru penggerak untuk mengimplementasikan budaya positif di UPT SPM SD Negeri Kapasa, Makassar. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta teman-teman guru yang sempat menyempatkan hadir pada hari ini untuk mendengarkan presentase tentang implementasi budaya positif di
di sekolah kita. Kita langsung saja. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ke materinya, materi tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik untuk kita semua, bahwa apakah kita setuju tentang hukuman dapat mendiskriminasi? Baik, silakan Bapak Ibu, saya sudah bagikan voice note-nya. Jadi silakan ditulis setuju. Kalau setuju semua, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, topik pada hari ini yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kemudian 6, restitusi, segitiga restitusi. Baik, kita akan lanjut. Yang pertama adalah eksplorasi konsep, di mana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, perubahan paradigma, kegiatan kepalkan tangan. Mari kita, Bapak Ibu semua, kita kepalkan tangan. Kita coba kepalkan tangan. Kemudian Anda A dan B dan teman Anda yang di samping, sobeklah secari kertas kecil. Kita bayangkan saja Bapak Ibu, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di kertas tersebut, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan yang sangat kuat. Kemudian teman Anda yang di samping akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk. Maksudnya teman yang di samping Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Jadi di sini pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi? Saya kembalikan kepada Anda, apakah kalian dengan gampangnya membuka kepala tangan Anda ketika yang Anda genggam adalah sesuatu yang sangat berharga? Apakah dengan mudahnya, apakah dengan segampang ketika Anda dirayu, disuap, atau dikasih benda-benda kesukaannya? Apakah dengan kalau dirayu dengan apa dulu, Pak? Iya. Dengan dikasih dulu. Iya, jadi bagaimana? Apakah dengan gampangnya Anda membuka atau susah? Dipertahankan. Jadi kesimpulannya adalah yang membuat kontrol itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi yang membuat kontrol bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita yang memiliki kendali atas diri kita, mau membuka atau mau tetap menutup kepala tangan kita sendiri. Seperti itu. Kemudian kita lanjut tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kita dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu tadi ilusi tadi tentang kontrol yang kita bisa lakukan terhadap diri kita. Jadi kita yang memegang kendali terhadap kontrol tersebut.
kedua yaitu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi yang di sebelahnya itu adalah stimulus respon, yang di sampingnya ini adalah teori kontrol, bahwa yang memegang kontrol dan kendali itu adalah kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan Dr. William Glasser. Di sini dia menjelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian Dr. William Glasser pun mengatakan semua perilaku memiliki tujuan, di mana teori motivasinya yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian terbentuklah keyakinan kelas. Dr. William Glasser pun mengatakan bahwa model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan dia menyebutkan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Jadi kita sebagai guru, kira-kira posisi kontrol kita di mana pada saat ini? Apakah ada di penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kemudian ketika kita sudah mengetahui posisi kontrol kita harus juga mengetahui segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian Dr. William Glasser pun mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Gosses. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila memuat 6 poin. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kita masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran 22, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebagaimana tadi teori 5 kontrol yang disebutkan di awal. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu termasuk motivasi eksternal dalam diri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik, silakan Bapak Ibu dijawab pertanyaan di atas. Ditulis di voice note-nya. Kira-kira tindakan guru ya, kita sebagai guru seandainya mencatat, kita menyuruh siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya seperti ini: saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Karena beda ya Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi.
Jadi silakan guru olahraga itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan dijawab di voice note-nya. Jadi hukuman itu beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah yang disepakati. Hukuman itu belum disepakati, langsung saja menghukum, kemudian yang tidak sesuai dengan apa yang dia langgarkan, itu yang termasuk hukuman. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, kemudian sesuai dengan pelanggaran apa dia lakukan. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensinya. Atau ada yang bisa jawab langsung saja. Yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi, dan apa alasannya kenapa Bapak Ibu memilih hukuman atau memilih konsekuensi? Ayo silakan Ibu. Coba menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikritik kalau tidak benar. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini adalah konsekuensi menurut saya. Kenapa? Karena mungkin dari awal kita sudah sepakati bahwa apabila kita terlambat, apabila kita tidak melakukan sesuatu, kita akan memberikan hukuman seperti ini. Saya itu mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sudah dianukan sebelumnya mungkin. Saya ini hukuman. Konsekuensi kalau kedua, hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman menurut saya. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga hukuman menurut saya. Karena dia tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini menurut saya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi kenapa? Karena dia telah mencoret-coret, mengotori kertas temannya, akhirnya dia harus mengganti. Itu kan konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi karena dia harus membersihkan karena kan tersenggol jadi sebelumnya memang sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan ini kamu harus membersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kayaknya hukuman menurut saya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Ini juga hukuman. Terima kasih menurut saya ya. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Ada yang lain? Satu orang lagi untuk menjawab. Silakan Ibu Isna, Bu Ana, Ibu Aji. Sudah diwakili. Baik, kalau gitu mari kita sama-sama lihat apakah di atas termasuk hukuman atau konsekuensi. Seperti saya jelaskan tadi bahwa walaupun ada kesepakatan bersama antara kita dengan murid, tetapi ketika tidak ada hubungannya dengan apa yang dia langgarkan, itu termasuk hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, itu termasuk hukuman. Kenapa termasuk hukuman? Karena dia terlambat ke sekolah. Artinya kalau terlambat ke sekolah tidak ada hubungannya dengan menulis di buku. Mungkin bisa diganti konsekuensinya adalah tidak istirahat, karena kan terlambat, waktu yang dia gunakan untuk datang sudah lewat. Jadi mungkin konsekuensinya bisa kita kasih bahwa tidak ada istirahat, silahkan diselesaikan tugasnya yang sudah terlewatkan, seperti itu. Jadi
Iya, jadi yang di atas itu termasuk hukuman yang pertama. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa kasihan anak-anak disuruh lari? Seperti itu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman juga. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, betul, sudah termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu sudah termasuk konsekuensi karena dia bertanggung jawab untuk membersihkan air di atas meja. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga termasuk konsekuensinya. Jadi sudah tahu Bapak Ibu ini perbedaan tentang hukuman atau konsekuensi. Jadi untuk lebih jelasnya lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang di sebelah sana hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, yang memang mau tidak mau harus terjadi. Seperti contoh tadi yang saya sampaikan bahwa tidak ada istirahatnya karena memang harus terjadi, tapi tidak menyakiti hati anak tersebut. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu termasuk hukuman. Tetapi konsekuensi termasuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau anak-anak kita tidak kasih istirahat 1 menit saja, 2 menit saja, itu tidak akan dikatakan. Berarti dia posisi tidak nyaman. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau kita hukum anak-anak berarti dia dihukum masih, ya kan, berarti dia membenci. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kalau itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi cuma beberapa waktu. Jadi hanya tenggang waktu seperti tadi, ya kita larang istirahat saja dari seharian itu. Jadi semoga kedepannya besoknya dia tidak mengulangi lagi karena ada tidak nyaman. Masa sih teman-temanku istirahat, saya tidak, seperti itu. Kemudian identitas gagal, hukuman, identitas sukses. Jadi di sini di atas ada disiplin, yang di bagian di sana paling ujung itu hukuman, di sini konsekuensi, kemudian di sini ada restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapat penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru.
murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Jadi kalau hukuman itu ada kata kamu harus. Kemudian konsekuensi itu pertanyaannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang bisa diajukan kalau kita melaksanakan konsekuensi. Kalau restitusi, pertanyaan yang mampu kita ajukan pada anak yang melakukan pelanggaran, apa kamu yakin? Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk perbaiki permasalahan? Jadi kalau restitusi perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah pemecahan masalah. Guru dengan siswa mencari jalan keluar, mencari permasalahan dan solusi bersama-sama. Kita yang menanyakan kepada murid, kalau kamu melakukan hal ini bagus atau tidak? Kira-kira pelanggaran ini yang kamu lakukan bermanfaat atau tidak? Jadi itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu adalah memecahkan masalah, mencari solusi jalan keluar bersama-sama. Lebih jelasnya lagi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu tadi pengertian lebih jelasnya tentang restitusi. Kemudian ada pun ciri-ciri restitusi, ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang di atas adalah merupakan ciri-ciri restitusi yang bisa kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing. Kemudian kita lanjut di eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Nah, jadi ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi mengapa kita harus memiliki peraturan, harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Pertanyaannya, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Apa nilai-nilai kebajikannya? Ataukah mungkin alasan tak Bapak Ibu karena ada polisi seperti itu? Ya, jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin nilai-nilai kebajikannya adalah untuk menjaga keselamatan. Nah, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di atas ada budaya positif. Jadi budaya positif yang pertama peraturan kelas,
keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif. Jadi ada 3 tahap untuk budaya positif yang bisa kita lakukan. Jadi kalau semuanya kira-kira yang di atas ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, yang di atas ini yang mana merupakan keyakinan kelas? Apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di atas di tulisannya memang kesepakatan kelas, tapi dari kedua ini ada yang merupakan keyakinan kelas. Bu Afni, kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Bisa? Kalau menurut saya itu yang keyakinan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Itu yang keyakinan. Yang sebelah kanan semuanya. Apa dijawab keyakinan kelas? Apa alasannya? Ibu Ana? Ya, kira-kira apa sih perbedaan keyakinan dan kesepakatan? Yang bisa? Baik, kita lanjut. Baik, oke, kalau begitu kita sama-sama jawab untuk lebih mengetahui perbedaan antara keyakinan dengan peraturan kelas. Ada di sini, selalu kembalikan buku tepat waktu, itu adalah peraturan. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilainya. Seperti tadi kita jawab secara tidak langsung kan Bapak jawab, Bapak Ibu jawab tadi, peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai motor. Nilai-nilai kebajikannya yang dapat kita ambil adalah menjaga keselamatan. Nah itu berarti keyakinan. Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang apa nih? Tidak ada nilai-nilai yang di dalamnya, maksudnya kata-katanya. Iya, kalau keyakinan itu yakin bila ada nilai-nilai yang terkandung seperti contoh yang tadi. Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Berarti bertanggung jawab itu adalah sebuah keyakinan. Jadi tadi Ibu Afni menjawab bahwa di sebelah sini, saya ulang, ini adalah keyakinan kelas, tetapi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah datang tepat waktu, langsung pada nilai-nilainya. Jadi ini kan kesepakatan kelas itu adalah kami guru dan murid saling menyayangi, itu kesepakatannya. Tetapi nilai-nilai yang terkandung di situ adalah datang tepat waktu, itu adalah keyakinan, nilai-nilainya. Jadi itu adalah perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan. Nilai-nilainya seperti yang di atas, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kenapa dilarang menggunakan narkoba? Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Jadi itu adalah nilai-nilainya. Kemudian pergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Kemudian kita lanjut di kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang terakhir. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian lanjut 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Kita bisa lihat perbedaan antara 5 masing-masing posisi kontrol di atas, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kita ini sebagai guru, kira-kira posisi diri kita ada di mana? Apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk, kenapa tidak datang ke sekolah? Apa alasanmu? Nah itu namanya menghukum. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ada kata-kata seperti itu. Kalau posisi penghukum, kalau kau tidak melakukan, kalau nggak besok kau melakukan, terlambat lagi, awas ya, itu namanya menghukum. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itulah hasil dari ketika kita menghukum siswa kita. Akan ada pemberontakan dari mereka dan akan ada sikap menyalahkan orang lain atau berbohong. Saya datang Bu terlambat karena mamaku tidak kasih bangun kakak. Padahal tidak demikian, berarti dia berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, berarti dia tidak percaya lagi sama gurunya, seperti itu. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi ketika dia mengulangi lagi, besok datang terlambat, anak-anak akan berkata seperti ini, sebagai marah-marah sebentar baik lagi, seperti itu. Kalau itu adalah posisi penghukum. Kemudian besok-besok dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Dihukum lagi kali lapangan ja, palingan begitu lagi besok. Seperti itu. Itu adalah posisi penghukum. Itu. Kemudian yang kalau membuat orang merasa bersalah yang seperti apa? Yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu tidakkah kau kasihan sama ibu? Nah, itu kan merasa bersalah. Dia merasa anaknya gara-gara saya nanti guruku dimarahi sama kepala sekolah. Nah, berarti ada pada dirinya merasa bersalah dalam melakukan tindakan seperti itu. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan, ibu sangat stres, kamu tidak mendengarkan kata-kata ibu. Nah, itu yang sering dikeluarkan orang tua atau guru yang posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah, membuat anak atau siswa merasa bersalah. Apa hasil dari membuat orang merasa bersalah? Yaitu menyembunyikan atau menyangkal, sama dengan pembuat hukuman, dia akan berbohong. Kemudian murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kemudian guru akan berkata, maafkan saya. Dia akan merasa bersalah karena gurunya sudah berkata demikian. Pasti dia akan berkata, maaf Bu, gara-gara saya, ibu, contoh ya, kamu ini datang terlambat, saya dimarahi sama kepala sekolah. Maka anaknya akan berkata, maaf ya Bu, gara-gara saya ibu dimarahi kepala sekolah. Nah, dia akan merasa bersalah pada dirinya. Kemudian dia merasa rendah diri. Itu dampak dari membuat orang merasa bersalah. Jadi itu tadi perbedaan antara penghukum, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kita
ke posisi kontrol teman. Yang mana itu posisi kontrol teman membuat alasan-alasan untuk murid. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, dia seperti teman berbicara. Nah, kerjakan tugas tanah. Ibu kan sudah kasih cepat istirahat. Seperti itu. Dia kan merasa murid dengan guru adalah temannya. Jadi selalu membuat alasan-alasan. Kemudian apa hasil dari posisi kontrol teman ini? Yaitu ketergantungan. Kalau tidak ada atau tidak ada wali kelasnya, guru lain yang masuk, maka dia tidak akan melakukan itu. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitasnya. Artinya seperti tadi yang saya katakan bahwa kalau guru mater yang masuk atau ada guru pengganti, dia tidak mau mengikuti apa arahan dari guru penggantinya. Pasti dia akan marah. Mau jadi wali kelas uji saya tuh mau. Seperti itu. Kalau posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian murid akan berkata, saya berpikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Kemudian dampaknya lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Jadi seperti saya katakan, ketika wali kelasnya sudah tidak masuk, dia merasa jangan belajar deh dari wali kelasku. Jadi dia merasa ketergantungan kepada wali kelasnya karena posisi kontrol wali kelasnya adalah sebagai teman. Itu tadi. Kemudian pemantau. Yang mana itu posisi kontrol pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Apakah anggaplah melakukan terlambat, melakukan kesalahan atau datang terlambat. Kemudian dia akan bertanya, apa peraturannya? Sudah ibu katakan kan peraturan yang kita sepakati? Itu adalah pemantau. Dia akan jadi kayak tim pengawas. Kamu sudah berjanji sama ibu, apa kesepakatan yang kita lakukan, apa peraturan yang sudah disepakati, apa-apa adalah memantau. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya yaitu menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi guru yang posisi kontrolnya pemantau, dia akan menagih apa konsekuensinya dari saya bersikap disiplin. Kan tadi anak akan berkata, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa guru selalu menanyakan apa peraturan kelasnya, datang tepat waktu. Nah kemudian guru akan berkata, baik, saya akan kasih konsekuensinya. Saya akan kasih konsekuensi atau hukumannya, atau saya akan kasih penghargaan. Maka dampak dari murid, dampak pada murid yaitu selalu bertanya atau menitik beratkan, dikasih sanksi, dikasih masing hadiah karena datang terlambat. Itu kalau posisi kontrolnya adalah pemantau. Nah, yang terakhir posisi kontrol adalah manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk perbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya yaitu menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi sebagai contoh, untuk manajer kelas itu tidak terlalu ramah, juga tidak terlalu terbuka. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, dia akan menanyakan, kenapa kamu melakukan hal demikian? Apa yang
sudah disepakati. Kira-kira kalau kau melakukan ini, apa dampak dari perbuatanmu? Nah, itu adalah posisi manajer. Kalau manajer, dia akan mencari solusi dari permasalahan anak yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan-peraturannya. Jadi inilah tadi di atas perbedaan penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi silakan Bapak Ibu kita nilai diri masing-masing kita termasuk posisi kontrol terhadap anak itu di mana. Ya, jadi silakan Bapak Ibu membaca di atas perbedaan-perbedaan ini. Kalau saya mungkin di teman terlalu dekat sama siswa. Jadi selama saya jadi guru penggerak, banyak ilmu-ilmu yang saya dapati ternyata tidak boleh seperti itu. Kita juga harus melihat kondisi dan situasi anak. Jadi tidak semua Bapak Ibu ya, kita juga harus melihat kondisi dan situasi anak yang mana yang harus memang menghukum, karena tidak semua anak itu harus diperlakukan sama. Seperti itu yang saya dapati, ilmu yang saya dapati dari guru penggerak, bahwa semua anak itu berbeda dan semua anak tidak harus diperlakukan sama. Ada tipe-tipe anak yang harus memang dihukum kalau saya. Kemudian ada memang anak yang harus kita menjadi manajer, pemantau atau teman. Tergantung dari sifat anak ini, karakternya apa, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu berarti dari bawaannya, dari rumah, dari lingkungan. Makanya harus juga diberikan perlakuan seperti itu di sekolah. Seperti itu. Lanjut. Pertanyaan-pertanyaan, saya kecewa dengan kamu. Siapa yang membuat orang merasa bersalah? Nah, ini tadi beberapa pertanyaan. Kemudian siapa yang mengatakan atau posisi kontrol mana yang dia posisinya di mana? Seperti saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti menghukum karena dia langsung menjudge anaknya seperti itu. Kamu tidak pernah benar, berarti dia menghukum anak yang melakukan pelanggaran. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, itu teman, posisi kontrolnya. Kemudian pertanyaannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau, karena dia selalu mengiming-imingi hadiah. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian itu adalah manajer. Karena kenapa manajer? Karena dia memberikan solusi, menawarkan solusi apa yang harus kamu lakukan ketika kamu datang terlambat. Seperti itu. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti posisi penghukum. Dia selalu menjudge anaknya datang terakhir, padahal tidak selamanya seperti itu. Kemudian pembelajaran 6, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, di sini validasi kebutuhan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi yang di atas ini Bapak Ibu adalah segitiga restitusi, di mana tadi kita sudah jelaskan, sudah saya tampilkan bahwa restitusi itu adalah di mana kita menawarkan sebuah solusi yang melakukan
Adapun ketika kita menawarkan solusi, yang harus kita langkah yang harus kita lakukan adalah 3 langkah di atas, yaitu validasi kebutuhan. Ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita validasi dulu anak tersebut. Agar ada anak yang terlambat, kita tanyakan mengapa kamu, apa alasan kamu melakukan atau datang terlambat. Seperti itu, tidak langsung dihukum. Kemudian kita validasi lagi, adakah cara yang lebih efektif ketika supaya kamu datang tepat waktu. Kita tawarkan solusinya, memasang alarm kah, atau kita sampaikan kepada bapak ibu untuk dikasih bangun jam 5 sholat subuh seperti itu, atau lebih cepat. Jadi kita menawarkan solusi, memvalidasi kepada anak yang datang terlambat. Kemudian kalau sudah langkah pertama, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menanyakan keyakinan. Tanyakanlah, ketika kita sudah validasi, tanyakanlah kepada siswa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ketika kita datang terlambat. Anggaplah nilai-nilai yang tepat waktu, Bu. Oh iya, berarti nilai-nilai yang harus kamu lakukan atau taati adalah datang tepat waktu. Kemudian kita tanyakan, kamu ingin menjadi seperti apa ketika kamu datang terlambat, seperti itu. Tanyakan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati bersama. Kemudian langkah ketiga adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita nasihati siswa, nak, semua orang, semua teman pernah terlambat, tetapi jangan diulangi lagi. Seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, teman juga pernah melakukannya, datang terlambat, tetapi selanjutnya nanti tepat waktu. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada siswa ketika menstabilkan identitas. Langkah ketiga. Jadi nasihat-nasihat ini yang bisa kita sampaikan kepada murid ketika kita ingin mencarikan solusi dalam segitiga restitusi. Kemudian validasi kebutuhan. Membuat murid mengenal basis atau net kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basis NES. Apakah itu power, freedom, love and longing, fun atau survival? Guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi ini adalah perkataan yang bisa kita sampaikan ke siswa untuk memvalidasi apa sikap yang dia lakukan ketika melakukan kesalahan. Tadi contoh yang di atas adalah memukul, ya. Jadi itu yang bisa disampaikan untuk memvalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu yang kita tanyakan kepada siswa ketika menanyakan keyakinannya. Apakah nilai-nilai kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Kan kita kelas sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran atau tahun ajaran baru pertama kita masuk di sekolah, pasti kita sudah membuat keyakinan kelas. Makanya kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang telah kita buat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita sampai di ujung persentase pada hari ini. Silakan Bapak Ibu tulis hasil refleksi pada lembar voice note-nya. Kemudian setelah sudah diisi, kita tempel di belakangnya Bapak Ibu. Kita tempel refleksinya, kemudian kita bacakan satu persatu. Silakan Bapak Ibu. Refleksi yang di atas. Yang di belakang voice note-nya itu ada double tick. Jadi kalau sudah ditulis, silakan dibuka double tick-nya, kemudian ditempel di belakang. Kemudian beberapa perwakilan akan membacakan refleksinya untuk persentase pada hari ini sebagai penutup kita. Iya, silakan dijawab Bapak Ibu dan tulis di voice note-nya, kertas yang saya bagikan, dan ditempelkan di belakang di papan tulis. Nanti beberapa orang akan mewakili untuk refleksi kegiatan kita pada hari ini. Sedang kita tutup pembelajaran kita. Terima kasih. Saya akan kasih waktu beberapa menit, mungkin sekitar 2 menit atau sampai 5 menit. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi anggaplah begini bahasanya, peran Bapak Ibu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Apa peran Bapak Ibu? Atau langsung saja saya sederhanakan bahasanya. Peran Bapak Ibu di sini seperti apa? Anggaplah Ibu Aji Ira, perannya kan di sini sebagai administrasi, otomatis bisa tidak di dalam kelas, tetapi bisa menilai secara keseluruhan guru-guru atau saya secara pribadi. Kemudian Ibu Isra adalah wali kelas, Ibu Ani wali kelas, otomatis bisa menilai kira-kira yang seperti apa atau modul seperti apa yang saya sampaikan di atas. Dia posisikan diri tak sebagai pamong, sebagai baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya. Jadi hal-hal beberapa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan dan yang saya dapatkan apa, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Mamon seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah di sini
sudah menempelkan refleksinya masing-masing. Silakan Bapak Ibu lihat ke sini. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan refleksi pada hari ini tentang apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, di sini saya akan merefleksikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Di sini nomor 1 jawabannya, saya jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jawabannya adalah perasaan lebih termotivasi sebagai pendidik dalam mendidik siswa dan siswa yang sebagaimana mestinya. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, yaitu peran saya sebagai wali kelas dan rekan sejawat dan calon guru penggerak. Amin. Semoga Bapak Ibu melihat apa yang kegiatan yang saya lakukan termotivasi untuk ikut juga menjadi guru penggerak angkatan 11. Jadi masih bisa mendaftar Bapak Ibu guru penggerak angkatan 11 nanti akan ditutup pada tanggal 20 Juli akhir bulan ini. Jadi masih bisa Bapak Ibu yang memiliki kesempatan yang mau mengikuti guru penggerak, silahkan dipersilakan. Kemudian pertanyaan terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Menjadi among yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Amin. Jadi semoga apa yang terima kasih Bapak Ibu atas refleksi yang telah diberikan pada hari ini. Saya berakhirnya refleksi pada hari ini, berakhir pula kegiatan tentang mempresentasikan budaya positif yang insya Allah semoga kita bisa lakukan di sekolah kita, terutama di kelas kita. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih. Itulah tadi materi implementasi budaya positif di UPT SPF SD Negeri Kapasa yang dibawakan oleh calon guru penggerak kita. Saya rasa materi ini sudah sangat baik, sudah sangat tepat dan menarik karena materi ini sudah kita rasakan bersama sebagai guru, sudah kita lewati hari-hari, jadi bukan hal baru lagi buat kita. Berikan tepuk tangan kepada calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan materi implementasi budaya positif ini memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam rangkaian acara ini terdapat kesalahan. Saya memberikan kesempatan kepada salah satu peserta atau Bapak Ibu guru untuk memberikan kesimpulan dari materi yang kita terima pada hari ini mengenai implementasi budaya positif di UPT SD Negeri Kapasa. Kepada Bapak Ibu yang mewakili, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun yang dapat saya simpulkan dari implementasi budaya positif, diantaranya kita bisa mengetahui tentang 5 posisi kontrol. Selanjutnya, perbedaan antara hak dan hukuman dan konsekuensi, langkah-langkah restitusi atau penyelesaian masalah. Baik, terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan dan waktu Bapak Ibu guru yang diberikan kepada calon guru penggerak kita. Berikan tepuk tangan, mudah-mudahan